بسم الله. اللهم اغفر للمؤلف والأستاذ والحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. الحديث الذي بعده: قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معا قال أخبرنا مالك قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره. Baik, khusus sekalian, kemudian hadis yang berikutnya kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim langsung dari tiga gurunya, ya, Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb An-Nasa'i. Dan ketiga gurunya ini adalah guru-guru yang paling banyak periwayatannya dalam Sahih Muslim, ya. Karena itu cukup istimewa periwayatan ini, karena Imam Muslim meriwayatkan dari tiga gurunya yang merupakan guru-guru yang paling banyak periwayatannya dalam Sahih Muslim. Jami'an, semuanya, an Sufyan, dari Sufyan. Kata Zuhair bin Harb, Sufyan yang dimaksudkan adalah Sufyan bin Uyainah. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah Aniz Zuhri. Zuhri siapa? Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Anil A'raj, A'raj Abdurrahman bin Hurmuz, Abdurrahman bin Hurmuz. Qal sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku telah mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, innakum taz'umun, kalian mengklaim, ya. Za'ama itu menduga, ya, atau mengklaim dengan pengakuan yang tidak bertanggung jawab, ya, seperti orang kafir, ya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, ya, orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengklaim bahwa anna Abu Hurairah yuksir al-hadis, bahwa Abu Hurairah ini orangnya terlalu gampang meriwayatkan hadis, terlalu banyak hadis yang diriwayatkannya. Artinya diragukan ini hadis-hadis yang terlalu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul maw'id. Dan ya, atau kami jelaskan langsung, ya, supaya tidak usah kembali lagi. Khusus sekalian, hadis ini adalah salah satu hadis yang penting sebagai penegasan bahwa memang Abu Hurairah radhiyallahu anhu pantas menjadi perawi hadis yang terbanyak. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh Islam bahwa hadis-hadis Abu Hurairah hadis-hadis yang dibuat-buat oleh beliau saja.
atau hadis-hadis yang diragukan kebenarannya. Kenapa orang yang cuma ketemu dengan Rasulullah 3 tahun saja atau 3,5 tahun saja, hadis-hadisnya bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang belasan tahun bahkan puluhan tahun membersamai dengan Nabi SAW. Jangan-jangan ini hadis-hadis versi Abu Hurairah, bukan hadis yang betul datang dari Nabi SAW. Pun jika memang beliau dengarkan, jangan-jangan hafalannya ini tidak bisa diyakini kebenarannya. Memang mungkin dia dengarkan, tapi jangan-jangan banyak tambahan-tambahan dari beliau. Ya, gitu kurang lebih isu-isu yang beredar untuk meragukan kebenaran periwayatan-periwayatan yang begitu banyak dari Nabi SAW. Di sini beliau mau menjawab tuduhan itu secara langsung. Dan ini menunjukkan bahwa kita punya hak, ya, orang yang mendapatkan tuduhan, kita punya hak untuk klarifikasi, membersihkan diri kita dari tuduhan. Ini bagian daripada hak kita. Ya, kalau ada kita dengarkan isu-isu yang beredar tentang kita dan kita yakin itu tidak benar dan bisa memberikan syubhat-syubhat, maka jika kita pandang maslahatnya besar, kita berhak untuk tampil mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut. Apalagi yang seperti ini, bayangkan kalau ini diterima oleh orang, berapa banyak hadis Rasulullah terpaksa kita buang karena diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, berapa banyak riwayatan-riwayatan dari Abu Hurairah harus dibuang karena tuduhan yang tidak bertanggung jawab ini. Karena beliau tampil untuk menjelaskan kenapa sampai bisa beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak hadisnya. Innakum taz'umuna anna Abu Hurairah yuksirul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat yang lain, mereka tidak terlalu suka banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Bukan karena tidak semangat menuntut ilmu, bukan karena tidak semangat menyebarkan ilmu, tapi karena sikap warak mereka, kehati-hatian mereka. Jangan-jangan mereka meriwayatkan sesuatu yang tidak benar. Makanya Zaid bin Arqam didatangi oleh para tabi'in dan mengatakan bahwa Anda telah membersamai dengan Nabi SAW. Anda telah banyak mendengarkan dari Rasulullah. Hadisna an Rasulullah SAW. Tolong beritahu kepada kami hadis-hadis Rasulullah yang pernah kamu dengarkan. Waktu itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sudah agak tua, sudah menua. Beliau mengatakan, kabirna wa nasina. Kami sudah tua dan kami sudah banyak lupa. Wal hadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Wal hadisu an Rasulillah syadid. Dan menyampaikan hadis atas nama Rasulullah itu berat. Berat pertanggungjawabannya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang apa? Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata atas namaku yang saya tidak pernah berkata seperti itu, maka siap-siap saja untuk masuk neraka. Waliyadzubillah. Hadis ini hadis yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Maka mereka kalau sudah tidak yakin hadisnya, mereka tidak berani sebutkan. Walaupun pernah mungkin mereka dengarkan, tapi mereka tidak yakin lagi makna dan lafadznya, mereka tidak berani sebutkan. Kan itu mereka dan banyak lagi kisah-kisah yang seperti itu, ya, kisah-kisah para sahabat yang sangat berhati-hati dari meriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi Abu Hurairah ini dianggap terlalu gampang-gampangan bagi sebagian orang. Jangan-jangan dia terlalu memudah-mudahkan mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bilang seperti itu. Maka beliau mau klarifikasi hal itu. Beliau mengatakan, wallahul mau'id. Ini pembelaan saya di dunia ini, wallahul mau'id, dan di sisi Allah nanti ada waktu kita saling bermuhasabah. Kita saling berhadapan di hadapan Allah yang akan mengadili kita seadil-adilnya. Ya, maksudnya gitu ya. Allah sayuhasibuna yaumal qiyamah. Kalau memang tuduhan kalian benar, maka tentu Allah akan membela kalian. Tapi kalau tuduhan kalian keliru, ini klarifikasi saya bahwa Allah SWT akan membersihkan saya dari tuduhan-tuduhan kalian. Ya, jadi begitu maksudnya ya. Wallahul mau'id. Artinya ini klarifikasi saya, tapi kalau belum yakin, nanti kita lihat saja di hari kiamat bagaimana, ya. Kan gitu ya. Biasa begitu banyak pengadilan di dunia ini, kawan sekalian. Banyak yang terselesaikan pengadilan di dunia, banyak yang terselesaikan perkara-perkara pengadilan, banyak yang terselesaikan
banyak yang terbengkalai. Dan pun yang sudah diputuskan, pasti kebenarannya. Pasti kebenarannya. Kalau sudah diputuskan sama hakim, pasti sudah benar. Belum tentu. Begitu banyak pengadilan-pengadilan zalim di dunia ini, ya. Begitu banyak pengadilan-pengadilan zalim di dunia, yang salah tidak disalahkan, yang tidak salah disalahkan. Maka bagi kita, kalau kita tidak bisa menuntut hak kita di dunia, apa kita bilang? Wallahul mu'id. Ya, nanti insyaallah ada waktu di mana kita saling berhadapan-hadapan di hadapan Allah, kita saling berhukum di hadapan Allah. Ya. Kalau di dunia ini kita kaum lemah, tidak bisa menuntut hak-hak kita, biarlah akan ada pengadilan sesungguhnya di hari kiamat. Wallahul mu'id. Ya. Kuntu rajulan miskina. Mulailah beliau jelaskan tentang beliau. Ya. Ini khas sekalian, klarifikasi semacam ini bukan untuk mentazkiyah diri kita, ya. Bukan untuk kita mau bangga diri, puji diri. Tapi kadang kita perlu menyampaikan apa adanya agar tuduhan itu tidak terus dilayangkan kepada kita, dan agar orang juga tidak selalu berdosa terhadap kita, ya. Karena kalau kita biarkan mereka dengan tuduhan yang tidak benar itu, mereka akan terus larut dengan dosa-dosa gibah mereka, dosa-dosa su'udzon mereka, dosa-dosa firyah mereka, iftira alaina, ya, tuduhan-tuduhan palsu mereka kepada kita. Maka kita terpaksa kadang harus menyampaikan apa adanya, walaupun mungkin di sana terpaksa kita harus menyebutkan kelebihan yang kita miliki. Bukan untuk bangga-banggaan sebenarnya, tapi paling tidak untuk klarifikasi, menyebutkan apa adanya. Kuntu rajulan miskina. Dulu saya laki-laki miskin. Dan kita sudah sebutkan beliau adalah salah seorang dari Ahlus Sufa, ya, Ahlus Sufa yang memang tidak ada pekerjaannya. Memang dikhususkan untuk di masjid, ditanggung oleh Baitul Mal agar bisa fokus beribadah dan menuntut ilmu. Akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tampaknya khidmat yang beliau maksudkan lebih khusus pada khidmat ilmu. Ya, khidmat yang beliau sebutkan ini lebih khusus terhadap khidmat ilmu. Karena pelayanan-pelayanan yang lain itu banyak dihandle oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Oleh oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang merupakan khadam dari Nabi SAW. Tapi yang tampaknya yang beliau maksudkan akhdum sini adalah dalam persoalan ilmu, berkhidmat untuk mencatat, bahkan setelah itu menghafal, ya. Akhirnya beliau tidak sekedar mencatat, beliau tidak pakai catatan lagi, beliau menghafal dan menyebarluaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ala mil'i batni, dengan resiko hanya sekedar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mengisi perutnya. Beliau ini orang yang tidak berpunya. Kita sudah sebutkan pekan lalu, kadang beliau pingsan, tidak makan berhari-hari. Ya, kadang beliau pingsan, tidak makan berhari-hari. Bahkan dalam hadis-hadisnya beliau mengatakan, kadang ada orang menyangka ana usra. Kadang orang sangka saya ini kena penyakit ayan atau kemasukan jin, ya. Kadang tiba-tiba menggelepar, disangka ini ada penyakit ayannya ini atau apa. Ternyata itu semuanya terjadi karena memang beliau tidak makan berhari-hari, ya. Sangat lapar, ya. Sehingga ya beliau sampai mengikat perutnya dengan batu-batuan, ya, karena laparnya. Wa kanal muhajirun, dulu kaum muhajirun, para sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, yashghaluhum as-safqa bil aswaq. Yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Mereka kebanyakan disibukkan oleh as-safqu bil aswaq. Apa itu as-safqu? Jual beli. Apa itu safqu? Saffaqa yusaffiqu, tasfiq. Apa artinya tasfiq? Tasfiq. Ini tasfiq.
At-tasdiyah. Wa ma kana salatu ma'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Apa tasdiyah? Tasfiq. Faham tuh? Ya, tapi tidak kena ini, ya. At-tasfiq, ya. Tapi yang dimaksudkan sini apa? Jual beli. Kenapa? Karena bai ayu bai. Al-bai, apa artinya bai? Tabayu, jual beli. Kenapa? Apa hubungannya bai, jual beli dengan kalau orang membaiat, ikan sama kata-katanya, baiat. Kenapa? Karena kalau orang sepakat jual beli dengan berjabat tangan, ya. Tamal bai, tamal aqd, ya. Sudah akad sudah jelas, terima. Jual belinya sah. Maka dulu juga mereka jual beli gitu, dengan menyentuhkan tangannya, ya. Kalau dia tangannya menyentuh berjabat tangan, sah sudah. Ya, jadi as-safku disebutkan as-safku karena ibaratnya saling menepuk tangannya, tangan penjual dan tangan pembeli, sah ya jual beli kita. Jadi maksudnya kaum muhajirin mereka disebutkan dengan apa? Berdagang, ya berdagang. Bukan berarti khawaskan, bukan berarti mereka tidak pernah ke masjid. Bukan berarti mereka tidak pernah hadir majlis ilmu. Bahkan mereka sebagaimana yang Allah katakan, rijal la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah. Mereka beraktivitas jual beli. Tapi kalau datang panggilan azan, mereka tinggalkan semua aktivitas jual beli mereka, pergi ke masjid. Cuma dalam masalah taklim, majlis ilmu, tidak semuanya mereka hadiri majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah kita sebutkan ketika membahas hadis Itban bin Malik bahwa beliau tetangganya siapa? Itban bin Malik tetangganya siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gantian hadir di majlis Rasulullah. Ya. Umar kalau hadir, beliau yang catat dan beliau yang sampaikan apa-apa yang beliau pelajari dari Rasulullah kepada tangganya Itban. Kalau Itban yang hadir, sebaliknya melakukan juga hal yang sama. Jadi sebagian mereka bergantian hadir. Tapi Abu Hurairah tidak seperti itu. Ya, ahlu sufa tidak seperti itu. Mereka memang fokus, tidak ada aktivitas yang lain. Tidak ada jual beli, tidak ada yang lain. Memang cuma di masjid saja dan tidak meninggalkan satupun majlis kecuali menghadirinya. Ya. Jadi ini beliau mau jelaskan. Artinya jangan samakan saya dengan yang lainnya. Jangan kalian analogikan saya, kiaskan saya dengan sahabat-sahabat mulia lainnya. Memang saya beda. Saya ini tidak ada kesibukan yang lain. Para sahabat dengan segala penghormatan kepada mereka, cuma mereka sebagian itu disibukkan dengan jual beli. Yang mana kadang tidak hadir majelis, dan mungkin tidak semua di antara mereka kalau hadir majelis bisa merekam dengan baik semua yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya kalau mereka tidak merekam, artinya tidak menghafal dengan baik, mereka tidak sampaikan. Wakalatil Ansar, bagaimana dengan kaum Ansar? Bagaimana dengan kaum Ansar? Yashghaluhum al-qiyam ala amwalihim. Mereka juga disibukkan dengan menjaga harta-harta mereka. Kalau dalam hadis yang nanti kita baca, atau sudah sempat dibaca belum ya? Hadis yang nanti, bahwasanya orang-orang Ansar itu sibuk dengan pertanian mereka, ya, dengan tanah mereka, ya. Mereka juga bercocok tanam, ya, seadanya tentu saja, ya. Berarti tidak fokus juga ya untuk hadir dalam setiap majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Apa sebab pertama? Fokus ya, fokus. Makanya bedanya ikhwah sekalian, antum dengan ikhwah-ikhwah kita di luar ya. Ikhwah-ikhwah kita di luar banyak aktivitas mereka, kadang hadir. Ya maksud aktivitas ikhwah kita di luar maksudnya ikhwah kita teman-teman antum yang mungkin kuliah di Unhas, kuliah di UNM apa semuanya. Mereka juga punya semangat belajar agama. Tapi mereka juga belajar ilmu-ilmu yang lain dan punya aktivitas yang lain. Sehingga kita kadang maklumi ya ketika mereka punya semangat Islam tapi pengetahuan mereka tentang Islam mungkin dalam hal yang dasar-dasar saja. Karena banyak di antara mereka yang luput ilmu-ilmu penting ya. Beda dengan antum. Antum yang fokus ya. Hadir terus
di kelas dan hadir terus di taklim. Gitu ya? Iya. Ternyata tidak juga, ya. Sebagian di kelas gaib dan di masjid juga gaib. Nah, tapi seharusnya gitu, idealnya seperti itu, ya. Jadi sebab pertama apa? Tafarruq fil ilm, konsen, fokus dalam menuntut ilmu. Sebab kedua, dan ini sebab yang lebih khusus lagi, yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari pernah menawarkan satu hal yang sangat menarik kepada para sahabat. Apa itu? Man basata thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni. Siapa yang mau bentangkan kainnya dan nanti saya doakan, dan kalau saya sudah doakan dia tidak akan lupa sama sekali sabda-sabda saya, hadis-hadis saya. Khususkan tawaran ini sebenarnya sahabat-sahabat secara umum mau, tapi inilah keutamannya bergegas dalam kebaikan, bercepat-cepat dalam kebaikan. Abu Hurairah yang duluan, ya. Abu Hurairah yang duluan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan ada 5 kalimat yang saya mau sampaikan yang harap dihafalkan juga dengan baik-baik. Siapa yang mau menerima kalimat-kalimat ini? Langsung Abu Hurairah yang mengangkat tangan, ya. Jadi dalam masalah ilmu memang selalu Abu Hurairah yang tercepat, yang paling semangat. Maka beliau yang pertama. Dan ternyata kesempatan ini ditutup hanya untuk satu orang saja, ya. Jadi tidak ada yang kedua, yang ketiga. Istilahnya apa? Sabaqaka biha Ukasyah, ya. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kalau ada yang masih mau, saya juga sudah habis, ya. Sudah tertutup pendaftaran, tertutup kesempatan. Man basata thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni. Fa basattu thawbi. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya membentangkan kain saya hatta qadha hadisahu, sampai beliau menyelesaikan hadisnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya dan Abu Hurairah membentangkan, lalu summa dhamamtuhu ilayya. Setelah itu kain tadi yang sudah didoakan Rasulullah, lalu beliau peluk atau beliau dekatkan pada dirinya. Apa kata beliau? Fama nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Sejak itu tidak ada satupun hadis yang saya dengarkan dari beliau yang saya lupakan. Bukan cuma hadis yang tadi, bukan cuma waktu itu saja, tapi sejak itu dan seterusnya, kapan beliau mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah lupa lagi sama sekali. Berarti apa sebab kedua? Ya, dua Rasulullah, kekuatan hafalan beliau. Ya, mungkin banyak sahabat yang juga hadir, tapi tidak semuanya menghafal. Ya, makanya beliau pernah mengatakan tidak ada sahabat yang menyaingi saya hadis saya kecuali Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu mencatat. Saya tidak mencatat. Ya. Beliau mendengar saja dan menghafal. Ya, beliau dengarkan dan menghafal dan tidak pernah lupa. Bahkan ikhwaskan dalam hadis Bukhari disebutkan beliau sebenarnya punya, ya kalau istilah mudahnya, dua karung hadis. Perbendaharaan hadis beliau sebenarnya 2 karung hadis. Apa yang sampai kepada kita hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini baru dari karung pertama. Yang keduanya beliau tidak sampaikan. Beliau simpan, beliau tidak sampaikan. Karung pertama saja yang beliau sampaikan ini sudah menggemparkan, ya. Orang sampai menuduh-nuduh yang tidak-tidak kepada beliau. Bagaimana lagi kalau beliau keluarkan juga hadis-hadis itu, ya. Mungkin orang tambah heran, kenapa? Kalau ada yang bertanya, kenapa beliau menyembunyikan ilmu? Ya, jawabannya tidak. Beliau tidak menyembunyikan ilmu, ya. Karena apa yang beliau tidak sampaikan itu hadis-hadis yang tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Tapi hadis-hadis tentang hadis-hadis fitnah. Yang kalau beliau sampaikan, mungkin kata beliau nyawanya bisa melayang atau tidak aman. Ya, jadi kadang ada hadis-hadis fitnah, kawan sekalian, itu tidak mesti semuanya disampaikan. Ya,
dan itu tidak terkait dengan masalah hukum halal dan haram, ya. Maka ini tidak dianggap menyembunyikan ilmu, dan beliau sendiri memang tidak mau menyembunyikan ilmu sebagaimana nanti ada hadis yang kita sebutkan. Kemudian hadis yang keduanya yang tadi dibacakan, haddatsana apa itu? Haddatsani Abdullah bin Ja'far bin Yahya bin Khalid qala akhbarana Ma'an bin Isa, ya. Ma'an sini, Ma'an bin Isa Abu Yahya. Qala akhbarana Malik bin Anas, kembali kepada Imam Muslim, wa haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani qala akhbarana Ma'mar bin Rashid kilahuma an Zuhri Ibnu Syihab anil A'raj Abdurrahman bin Hurmuz an Abi Hurairah bihadzal hadis ghaira anna Malikan, akan tetapi dalam periwayatan Imam Malik dia cuma sampai pada kalimat inda qada qauli Abi Hurairah walam yadhkur fi hadis riwayah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man basata thawbahu ila akhir. Adapun riwayat Imam Malik cuma menyebutkan sebab pertama, tidak menyebutkan sebab kedua, yaitu ketika Abu Hurairah menceritakan bagaimana Rasulullah mendoakan kekuatan hafalan beliau. Ya, kita baca terakhir. Bismillah. Al-hadits alladhi ba'dah qala wa haddathani Harmalah bin Yahya at-Tujibi qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab anna Urwah bin Az-Zubair haddathahu anna Aisyah qalat ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. اقرأ إلى الآخر. الحديث الذي بعده قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه وسأخبركم عن ذلك إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. الحديث الذي بعده قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. Ya, Hasan. Baik, kita baca hadis yang terakhir. Kita langsung jelaskan ya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, wa haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahab. Ibn Wahab sini Abdullah bin Wahab Al-Masri, salah seorang murid utama Imam Malik, Abdullah bin Wahab Al-Misri. Qala akhbarani Yunus bin Yazid
Al-Aili. An Ibn Shihab Zuhri, ya. Anna Urwah bin Zubair haddatsahu anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kali ini Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ala yu'jibuka Abu Hurairah? Apakah kamu tidak suka Abu Hurairah? Ja'a fajalasa ila jambi hujrati. Satu hari Abu Hurairah datang dan beliau duduk di samping kamar saya, kata Aisyah. Yuhaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan, menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusmi'uni dzalik, dan dia memperdengarkan saya hadis itu. Wa kuntu usabbih, padahal waktu itu saya sedang salat, ya, sedang usabbih ini sabbah yusabbih artinya salat, ya. Membaca tasbih ini perwakilan untuk salat. Dan sebagian mengatakan kuntu usabbih itu salat subhata ad-duha, salat duha waktu itu. Faqama, dan setelah itu Abu Hurairah pergi. Qabla an aqdiya subhati, sebelum selesainya Aisyah salatnya. Walau adraktuhu, seandainya, kata Aisyah, saya temui dia. Ini Aisyah tidak sempat ketemu, karena datang Abu Hurairah membaca hadis, beliau masih sementara salat. Kata Aisyah, seandainya saya bisa ketemu, sempat ketemu tadi, la radatu alaihi, saya akan menjawab, membantah terhadap Abu Hurairah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul hadisah, tidak menyebutkan hadis itu yasrudul hadis. Yasrudul hadis artinya menyebutkan hadis secara berturut-turut, langsung banyak. Kasar dikum, sebagaimana perbuatan kalian, ya. Jadi sini Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menyetujui Abu Hurairah dari caranya saja, ya. Bukan meragukan hadis-hadisnya Abu Hurairah, tapi beliau mengkritisi, dan Aisyah sebagai seorang wanita cerdas, ada beberapa kritikan-kritikan beliau, sanggahan-sanggahan beliau terhadap sebagian sahabat, baik dalam masalah-masalah yang sifatnya ilmiah maupun dalam hal yang sifatnya teknis seperti ini. Ini kan masalah teknis saja. Teknisnya yang beliau tidak suka, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan langsung hadis banyak sekali, menyebutkan secara cepat dan banyak. Kata beliau, Rasulullah itu menyebutkan hadisnya perlahan-lahan sedikit, lalu tambah lagi, bagaikan mungkin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat-ayat, ya, warattalnahu tartila, ya, dia sebutkan saya tartil, lalu perlahan 10 ayat dan seterusnya. Jadi di sini Aisyah mengkritisi, bukan meragukan kebenaran hadis Abu Hurairah, cuma dari segi cara beliau menyebutkan hadis atau meriwayatkan hadis. Kemudian kata Ibn Shihab dari Ibn Musayyib Zuhri, Ibn Musayyib Said bin Musayyib, inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yaqulun, mereka berkata. Ini beliau menukil lagi tudingan-tudingan orang terhadap beliau. Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kad aksara, Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlalu banyak menyebutkan hadis. Wallahul mau'id, dan di sisi Allah lah nanti waktu pertanggungjawaban. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ini di antara syubhatnya mereka, perbandingan antara Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat yang lebih senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ma balul Muhajirin wal Ansar la yuhaddisuna misla ahadisihi. Ada berapa perbedaan lafaz, ya, dari matannya antum. Kalau matan kami sini, ma balul Muhajirin wal Ansar, kenapa orang-orang Muhajir dan Ansar la yuhaddisun, tidak menyebutkan hadis, misla hadisihi, sebanyak hadis-hadisnya Abu Hurairah. Ini syubhatnya. Masa betul itu hadisnya? Kalau betul, kenapa sampai bisa beliau Abu Hurairah mengalahkan hadis-hadisnya siapa? Muhajirin dan Ansar. Ini syubhat sebenarnya. Kalau kita tidak dengarkan penjelasan Abu Hurairah, mungkin syubhat itu bisa masuk. Betul juga. Kenapa sampai bisa seperti itu, ya? Maka beliau klarifikasi. Beliau bilang, "Sa'ukhbiruka."
Saya akan sampaikan sekarang. Saya jawab itu. Anzalik, saya akan sampaikan tentang itu. Inna ikhwani, sesungguhnya ikhwan saya. Ya, bagaimana antum lihat beliau menghargai sahabat-sahabatnya. Ya, beliau tidak mengatakan mereka itu yang gitu dan ya mereka orang yang beliau maklumi, dan beliau mengatakan sesungguhnya ikhwan saya, saudara-saudara saya, minal ansor, dari kalangan ansor, kana yashghaluhum amalu ardihim. Mereka disibukkan dengan pekerjaan tanah mereka. Ya, kalau dalam hadis tadi apa? Qiyam ala amwalihim, mengurus harta mereka. Ini yang kita maksudkan. Yang dimaksudkan mengurus harta artinya kerja pertanahan mereka. Ya, tanah mereka, menanam dan yang semacamnya. Sedangkan orang muhajirin, wa inna ikhwani minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Disibukkan dengan jual beli mereka. Wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, dan saya dulu bermulazamah. Ini mulazamah ikhwaskan, tidak pernah melepas, tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu, dengan keadaan sekedar mengisi dari perutku ini sesuatu yang bisa saya isi dari perut saya. Fa asyhadu idza ghabu. Ini antum lihat ya. Saya hadir sementara mereka gaib. Ya, saya hadir dalam majlis, mereka gaib karena ada urusan lain mereka. Adapun saya hadir terus. Bukan cuma sekedar hadir saja. Kalau sekedar hadir mungkin banyak masih ada yang hadir. Tapi wa ahfazu, dan saya menghafal idza nasu ketika mereka lupa atau tidak hafal hadisnya. Walaqad, sekarang beliau jelaskan kenapa sampai bisa beliau menghafal dengan hafalan yang begitu kuatnya. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada satu hari, ayyukum yabsutu thawbahu, siapa di antara kalian yang mau membentangkan kainnya, fayakhudhu min hadisi hada, yang mau mengambil hadisku ini, saya akan sampaikan hadis. Siapa yang mau bentangkan sarung kainnya untuk mengambil hadis saya ini. Summa yajma'uhu ila sadrihi, kemudian kalau dia sudah ambil, maka dia kumpulkan di dadanya, dia dekatkan itu sarung ke atau kain ke dadanya. Fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu, kapan dia lakukan itu? Dia tidak akan lupa selama-lamanya apa yang dia dengarkan dariku. Fa basattu, maka Abu Hurairah yang cepat merespons, beliau bentangkan burdahnya, kainnya. Burdah itu kain ya, tapi dia biasanya kain yang bergaris-garis, ada corak hitamnya, kadang bergaris-garis. Burdah. Hatta faraga min hadisihi, sampai selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya. Summa jama'tuha, kemudian saya kumpulkan itu burdah saya ila sadri, ke dada saya. Fama nasitu ba'da dzalikal yawm syai'an haddatsani bihi, dan sejak itu tidak satu pun yang saya dengarkan dari beliau yang saya lupakan. Kawan sekalian, pertanyaan, ini caranya atau karena doanya Rasulullah? Doa atau caranya? Atau dua-duanya? Ya, kira-kira kalau ada Ustadz antum bilang, siapa yang saya mau doakan? Ya, apa yang saya sampaikan pasti dia hafal. Antum bentangkan sarung antum, kira-kira setelah itu antum masih hafal atau masih ingat apa yang disampaikan? Ya, ini semuanya mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat doa beliau. Dan waktu itu ini teknis saja ya. Jadi jangan antum coba-coba di rumah nanti. Kenapa lupa terus? Ya, itu karena memang ya bukan cuma sekedar itu, tapi mukjizat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun hanya sekedar sebagai wasilah saja, dan sebenarnya adalah mukjizat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua alasan beliau. Dan beliau mengatakan, saya sebenarnya tidak juga mau suka banyak-banyak hadis saya. Tapi kenapa sampai beliau sampaikan walaula ayatani anzalahumallahu fi kitabihi,
seandainya saya tidak membaca 2 ayat dalam Al-Quran yang sangat menakutkan saya, yang saya sangat takuti, saya sangat khawatirkan, ma haddatu syai'an abada, saya tidak akan menceritakan. Bukan cuma mau bangga-banggaan, ya, Abu Hurairah mau mengatakan, saya bukan mau bangga-banggaan dibilang paling banyak hadisnya, tapi saya baca ayat yang mengancam. Apa itu? Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayannahu linnasi fil kitab. Apa konsekuensinya? Ya, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum al-la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari petunjuk dan kebenaran ini, maka diancam akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ayat inilah yang saya takuti. Jangan-jangan saya dilaknat. Allah laknat, dan semua orang yang bisa melaknat akan ikut melaknat. Yal'anuhumullah wa yal'anuhum al-la'inun. Semua yang bisa melaknat akan ikut melaknat. Itu ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmunya. Ini ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah, beliau hafalkan, ada beban, ada amanah pertanggungjawaban yang harus beliau sampaikan. Kalau Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, maka gimana lagi dengan apa yang telah beliau hafalkan dari sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan sekalian, inilah alasan beliau, ya. Alasan kenapa sampai beliau bisa kuat hafalan, dan alasan kenapa beliau banyak periwayatannya, ya. Jadi periwayatannya beliau karena memang amanah untuk iblaq, menyampaikan. Ditutup dengan wa qala wa haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi' an Syuaib bin Abi Hamzah an Az-Zuhri Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin Musayyib wa Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innakum taqulun, kalian mengatakan, inna Abu Hurairah yuksirul haditsah, memperbanyak hadis-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binahwi haditsihim, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ya, dengan ini khuskan selesailah, ya, hadis-hadis yang menjelaskan. Sebenarnya banyak hadis-hadis tentang keutamaan Abu Hurairah, tapi ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadailnya, dan karenanya, ya, semoga kita termasuk orang yang mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah banyak berjasa kepada umat ini untuk menyampaikan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu taala anna wa an ummatil Islam wa alhaqana bihi wa kataballahu lana hubbahu wa hubba ummihi radhiyallahu taala anhumah. Sekali ini insyaallah pekan depan kalau masih ada di satu asliyah, kita khususkan untuk tanya jawab masalah-masalah yang apa saja yang pernah kita bahas selama 1 semester ini, atau hal yang penting untuk kita bahas. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatan nashkuru ustadzana ala ma qaddama min ta'limihi al-mufid, wa nas'alullaha an yuthibahu khairas thawab. Thumma nadhakkiru li jami' ru'asa'il fusul alaikum. Kustul Hindi adalah salah satu tumbuhan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padanya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun, diantaranya radang penyakit paru. Al-Wafi madu hitam pahit Kustul Hindi merupakan ramuan dari madu murni. Ekstrak Kustul Hindi, habata sauda, propolis, sambiloto, jahe, dan berbagai ekstrak herbal pilihan lainnya yang telah dibacakan padanya doa dan ayat-ayat ruqyah. Pesan sekarang juga melalui WhatsApp 085 212 100 200 atau melalui agen-agen Al-Wafi terdekat. Al-Wafi berkualitas dan terpercaya. Apa yang terjadi ketika kelezatan kuliner Timur Tengah bertemu dengan cita rasa Indonesia yang kaya dalam satu hidangan? Jawabannya adalah nasi goreng Saudia. Kabar baik bagi Anda pecinta kuliner dengan cita rasa masakan Arab di Makassar dan sekitarnya. Kini, dengan budget hanya Rp15.000,
Anda sudah bisa menikmati seporsi nasi goreng Saudia. Nasi goreng Saudia menggabungkan bumbu-bumbu khas Arab dengan nasi goreng khas Indonesia, menciptakan sensasi rasa yang benar-benar istimewa. Nasi goreng Saudia, bumbu Arab, rasa akrab.